Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada stasiun yang ke-49, yaitu mahabbah. Berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, meninggalkan Islam ini, apakah akan mati Islam ini? Apakah akan padam cahayanya? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan ganti dengan sekelompok orang, sifatnya bagaimana? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Nah, ini jadi tajuk kita malam ini adalah tentang mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah 54. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata dalam kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah, guru kami Abu Nuaim Abdul Malik Ibnu Husain meriwayatkan kepada kami dari Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq, dari As-Sulami, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Siapa yang suka berjumpa, bertemu, siapa yang ingin cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka jumpa dengan dia. Wa man lam yuhibba liqa'a Allahi lam yuhibba Allahu liqa'ahu. Siapa yang tak suka, tak cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tak suka, tak mau, tak sudi, tak cinta, tak mau berjumpa dengan dia. Guru kami Abu Husain Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Safar Al-Basri, dari Abdullah bin Ayyub, dari Husain bin Musa, dari Al-Haytham bin Kharijah, dari Hasan bin Yahya, dari Sadaqah Ad-Dimashqi, orang Damaskus, dari Hisham Al-Qattani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Man ahana li waliyan, siapa yang menghinakan, merendahkan, menghina waliku, faqad barazani bil muharabah, berarti dia sudah menantang perang tanding. Mubarazah itu perang tanding, satu lawan satu pakai pedang. Wa ma taraddadtu fi syai'in kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min. Aku tak pernah bimbang melakukan sesuatu seperti bimbangnya aku mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta wa akrahu musa'atah. Dia tidak ingin mati dan aku pun tak ingin menyakitinya. Wala budda lahu minhu, tapi dia mesti juga mati karena sesuai dengan janji dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya min ada'i ma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu-fardu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, zakat, mal. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbahu. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tarawih, salat witir, salat sunat, salat duha, salat tahajud. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, maka aku cinta kepadanya. Wa man ahbabtuhu, siapa yang aku cintai, siapa yang jatuh cintaku kepadanya, siapa yang aku cintai, kuntu lahu sam'an, aku akan menjadi pendengarannya, mendengar dengan pendengaran Allah. Wa basaran, aku akan menjadi pandangannya, dia memandang dengan pandangan Allah. Wa yadan, aku akan menjadi tangannya. Wa mu'ayyidan, dan aku akan jadi penolongnya. Guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid, dari Ubaid bin Syarik, dari Yahya, dari Imam Malik, dari Suhail bin Abi Saleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu azza wa jalla al-'abda qala li Jibril."
Kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, aku suka kepada si fulan, fa ahibbahu, cintai dia, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Tsumma yunadi Jibrilu fi ahli samai, maka Jibril memanggil semua malaikat di langit, inna Allah Ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu, hai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, seluruh malaikat di langit mencintai orang itu. Tsumma yadha'u lahul qabul, tsumma yadha'u lahul qabula fil ard, maka orang itu pun diterima oleh seluruh penduduk bumi. Wa idza abghadallahu al-'abda, kalau Allah benci kepada seseorang, qala Malik la ahsibuhu illa qala fil bughdi mithla dhalik, menurutku Allah tidak berkata tentang kebencian seperti itu. Wal mahabbatu, mahabbah itu adalah halatun syarifatun, suatu kondisi yang mulia. Syahidal haqqu subhanahu wa ta'ala biha lil 'abdi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesaksian kepada seorang hamba bahwa Allah mencintainya. Wa akhbara an mahabbatihi lil 'abdi, Allah memberitahukan tentang cintanya kepada hamba itu. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala yusafu bi annahu yuhibbul 'abda, Allah disebutkan dia cinta kepada seorang hamba. Wal 'abdu yusafu bi annahu yuhibbul haqqa, dan hamba itu pun cinta kepada Allah. Mana ayatnya? Itulah yang kita bacakan tadi. Yuhibbullah, yuhibbullah. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum, yuhibbu Allah, hum hamba, ibad, wa yuhibbuna, yuhibbun ibad, Allah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Wal mahabbatu ala lisanil ulama, mahabbah, cinta menurut para ulama, hiyal iradah. Cinta itu adalah iradah, kehendak, keinginan. Walaysa muradul qaumi bil mahabbatil iradah. Tapi menurut orang-orang yang mensucikan hati, yang dimaksud dengan mahabbah di sini bukan iradah, bukan keinginan. Saya cinta main bola, berarti saya ingin main bola. Sedangkan yang dimaksud mahabbah di sini bukan itu. Fa innal iradata la tata'allaqu bil qadim. Sesungguhnya keinginan tidak terkait dengan yang qadim. Qadim itu yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illa an tuhmala ala iradati taqarrub ilaihi wa ta'zim lahu. Kecuali jika dikaitkan cinta itu kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nadhkuru min tahqiqi hadhihi al-mas'alati tarfan insyaallah. Kami akan membahas hakikat masalah cinta ini insyaallah. Fa mahabbatul haqqi subhanahu lil 'abdi, yang dimaksud dengan mahabbah Allah kepada hamba, iradatuhu li in'amin makhsusin alaih. Allah memberikan nikmat khusus. Allah mencintai hamba, maksudnya Allah memberi hamba itu nikmat khusus. Kama anna rahmatahu lahu iradatul in'am. Sebagaimana rahmat Allah kepada hamba itu adalah kehendak, keinginan memberikan nikmat. Farrahmatu akhassu minal iradah, wal mahabbatu akhassu minar rahmah. Rahmat lebih khusus dari iradah, wal mahabbah lebih khusus dari rahmat. Fa iradatullahi ta'ala li'an yusila ilal 'abdi as-sawaba wal in'am. Keinginan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada hamba itu balasan dan nikmat, tusamma rahmah. Keinginan Allah untuk memberikan balasan dan nikmat kepada hamba disebut dengan rahmah. Wa iradatuhu li ay yakhussahu bil qurbati wal ahwalil aliyah tusamma mahabbah. Kehendak Allah ingin mengkhususkan seorang hamba, meletakkannya di satu maqam yang khusus, yang tinggi, disebut dengan mahabbah. Fa idza ta'allaqat bil 'uqubah tusamma ghadaban.
Kalau terkait dengan keinginan Allah ingin menjatuhkan hukuman, maka namanya ghadab, murka, marah. Wa idza ta'allaqat bi umumin ni'am tusamma rahmah. Kalau terkait dengan nikmat yang bersifat umum, namanya rahmah. Kalau terkait dengan bersifat khusus, namanya mahabbah. Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin memberikan nikmat yang bersifat umum, namanya rahmah. Ketika dia ingin memberikan nikmat yang bersifat khusus, namanya mahabbah. Dia kasih makan, minum, nyawa, keluarga, rezeki, itu namanya rahmah. Ketika diletakkannya seorang hamba di makam tertentu, itu namanya mahabbah. Mahabbah lebih khusus daripada rahmah. Wa qaumun qalu mahabbatullah lil 'abdi, mahabbatullah subhanahu lil 'abdi madhuhu lahu. Ada pula pendapat yang mengatakan mahabbah itu artinya pujian Allah. Wa thana'uhu 'alaihi bil jamil. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu yang baik-baik. Hambaku ini baik, hambaku ini ridha. Fa ya'udu ma'na mahabbatihi lahu 'ala hadzal qaul ila kalamihi wa kalamuhu qadim. Maka makna mahabbah itu kembali kepada kalamullah, dan kalamullah itu qadim, bukan bahasa. Wa qala qaumun, pendapat yang kedua, mahabbatuhu lil 'abdi min sifati fi'lihi. Mahabbah, cinta Allah kepada hamba itu adalah di antara sifat perbuatan Allah. Fa huwa ihsanun makhsusun. Perbuatan baik yang bersifat khusus, yulqillahul 'abda bihi, yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Wa halatun makhsusatun, sifat yang khusus yang membuat hamba itu naik derajatnya di sisi Allah. Kama qala ba'duhum inna rahmatahu bil 'abdi ni'matun ma'ah. Sesungguhnya rahmat Allah kepada hamba itu adalah nikmat bersama hamba itu. Wa qaumun minas salafi qalu, ada sekelompok dari kalangan salaf. Salaf maksudnya ulama yang hidup 3 abad pertama, sesuai dengan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma alladziina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsumma alladziina yalunahum, sahabat sesudah itu maksudnya salaf. Mahabbatuhu minas sifatil khabariyah. Mahabbah itu adalah sifat khabariyah, sifat Allah. Ada asma Allah, ada af'al Allah, ada sifat Allah. Fa atlaqul lafdha wa tawaqqafu 'anil tafsir. Mereka menyebutkan sifat mahabbah, tapi mereka tawakuf, berhenti, tak mau menafsirkan. Itu yang disebut dengan taqwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ma'ada hadhihi al-jumlah mimma huwa al-ma'qul min sifati mahabbatil khalqi. Adapun selain daripada ini yang bisa dicerna oleh akal, yaitu sifat kasih seorang makhluk, kal maili ila syai', kecenderungan kepada sesuatu. Saya suka main bola, saya suka main catur, saya cinta, kecenderungan hati kepada sesuatu. Wal istisna bi syai', merasa nyaman dengan sesuatu. Wa kahalatun yajiduha al muhibbu ma'a mahbubihi minal makhluqin, kecenderungan hati yang dirasakan oleh seorang pencinta kepada yang dicintainya. Wal qadimu subhanahu wa ta'ala an dzalik. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan samakan cinta Allah seperti cinta makhluk. Makanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu yang sama dengan nama Allah, tak ada satu pun yang sama dengan af'al perbuatan Allah, tak ada satu pun yang sama dengan asma Allah, af'al dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah. Wa amma mahabbatul 'abdi lillah. Adapun yang dimaksud dengan cinta hamba kepada Allah, fahalatun yajiduha min qalbih, yaitu satu kondisi, hal yang dia temukan di dalam hatinya. Taltafu 'anil ibarah. Ungkapan tentang cinta ini amat sangat halus. Inilah yang akan dibahas, dan inilah pembahasan yang terpanjang sampai 7 lembar. Yang sabar ikuti, yang tak sabar makan cendol tadi, tambah buat gizi, bagi semangat. Karena malam ini kaji kita panjang. Cinta Allah kepada makhluk qadim. Di antara sifat khabariyah, cinta makhluk kepada Allah, ini yang menjadi pembahasan kita. Suatu kondisi yang dirasakan seorang hamba dalam hatinya, pembahasan tentang itu halus. Wa qad tahmilu tilkal halatu ala ta'zim lahu. Dengan cinta itu seorang hamba mengagungkan Allah, wa itharu ridhahu,
Dengan cinta itu seorang hamba lebih mendahulukan Allah daripada dia, lebih mendahulukan Allah daripada anaknya, lebih mendahulukan Allah daripada kuasanya. Wa qillatus sabri anhu. Dengan cinta itu membuat dia sabar menghadapi segala sesuatu. Wal ihtiyaj ilaih. Dengan cinta yang ada dalam hatinya itu bergejolak, ihtiyaj, bergelora, bergejolak, dia ingin segera mendekatkan diri kepada Allah. Tak sabar dia ingin dekat kepada Allah dan ingin dia segera dekat dengan Allah. Wa adamul firari min dunihi ala ta'zim wa ithar wa qillatis sabri wal ihtiyaj ilaihi wa adamil qarari min dunihi. Merasa tak tenang, merasa tak nyaman tanpa Allah. Wa wujudil istinasi bidawami dzikrihi lahu biqalbihi. Dia hanya akan merasa tenang, merasa nyaman kalau selalu berzikir, mengingat yang dia cintai. Kalau ada rasa itu, berarti sudah diletakkan Allah di satu maqam namanya mahabbah. Wa laysat mahabbatul 'abdi lahu subhanahu mutadamminata sabilan wala ikhtitatan. Cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencakup suatu jalan atau langkah-langkah tertentu. Diletakkan Allah cinta itu ke dalam hati hamba, lalu hamba itu segera saja rindu, cinta, ingin dekat. Kaifa? Bagaimana? Wa haqiqatus samadiyatu muqaddasatun 'anil huquqi wad darki wal ihata. Hakikat Allah Subhanahu wa taala maha suci, tidak tersentuh, tidak tertangkap, tidak terliputi dengan apapun. Wal muhibbu biwasfil istihlak fil mahbub. Yang mencintai itu, hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tenggelam dia dalam yang dia cintai. Aula minhu bi an yusafu bil ikhtitar. Maka tidak dapat disifati dengan sifat terliputi, terkuasai, tak bisa disifati dengan satu sifat karena dia tenggelam dengan yang dia cintai. Wala tusaful mahabbatu biwasfin. Mahabbah cinta itu tak dapat disifati dengan suatu sifat. Wala tuhaddu bihaddin. Tak bisa dibatasi dengan suatu batasan. Awdah, yang lebih jelas. Wala aqrab ilal fahmi. Tidak bisa dipahami minal mahabbati wal istiqsa. Karena dia sudah tenggelam dalam cinta, tak bisa disebutkan sifatnya, tak bisa disebutkan batasannya. Sama seperti kita mau menceritakan sesuatu tanpa batas. Gimana mau menceritakan? Kata-kata tak bisa, tak ketemu kata yang pas untuk menceritakan. Fil maqal, dalam ucapan, indah husulil iskal, ketika terjadi problem, masalah. Tapi nanti ulama akan menceritakan bahwa mahabbah itu ini, mahabbah itu. Mereka berusaha untuk menceritakan rasa. Karena rasa mahabbah itu ada dalam hati dan tak bisa diceritakan. Fa idza zada al-isti'jam wal ibham saqatatil hajah ila al-istighraq fi syarhil kalam. Semakin banyak problem, semakin banyak pertanyaan, keingintahuan, saqatatil hajah ila al-istighraq fi syarhil kalam. Maka tak lagi perlu untuk lebih mendalam untuk menjelaskan kalam. Rasa itu di mana letaknya? Rasa makanan di lidah. Bisa lidah itu menceritakan rasa, dipinjamnya akal. Akal lah nanti yang memilih kata yang tepat untuk bercerita. Ada satu makanan di Mesir namanya tokmiyah. Cemana menceritakan rasa tokmiyah kepada orang yang tak pernah makannya? Datang orang Indonesia yang belum pernah makan itu. Pernah kau makan tokmiyah? Cemana rasanya? Macam kacang tanah digiling, dicampur daun seledri, kasih garam. Kemudian kata yang lain yang pernah, enggak, rasanya tak macam itu. Jadi cobalah tes. Suruh anak-anak alumni Mesir pulang, kasih kertas, coba kau ceritakan rasa tokmiyah. Habis itu kumpulkan, sama tak? Rasa itu sama. Tapi ketika mengungkapkan rasa itu beda. Akhirnya karena satu pun, akhirnya kemudian mahasiswa baru yang mau berangkat ini setelah kumpul semua, pergi dia ke sana. Dirasakannya. Pas dibacanya definisi itu, ternyata bang, satu pun definisi kalian tak ada lain yang kurasa. Itu baru rasa lidah. Bagaimana dengan rasa hati? Itu maksud kalimat ini. Payah saya menerjemahkan. Itu maksud kalimat. Idza zadal istijam wal istibham. Semakin banyak pertanyaan, gimana sih rasa mahabbah itu, gimana sih? Saqatatil hajatu ila al-istighraq fi syarhil kalam. Maka tak perlu lagi dijelaskan sepanjangnya. Karena
rasa itu di ujung lidah. Ketika dia ingin menceritakannya, dia pinjam akal. Akallah yang mencari kata yang tepat untuk menceritakan rasa. Nah, ini sekarang rasanya lebih halus daripada lidah. Di mana letak rasa itu? Di dalam kolbu. Di dalam kolbu itu ada lagi sir. Sir itu yang merasakan mahabbah. Gimana dia menceritakannya? Nah, nanti ulama akan menjelaskan rasa itu. Nah, kayak macam-macam cara orang menceritakan rasa. Gimana rasanya? Rasaku adalah rasamu. Wa ibaratun nasi 'anil mahabbati katsiratun. Wa ibaratu, ungkapan manusia tentang mahabbah itu banyak sekali. Wa takallamu fi asliha fil lughah. Mereka membahasnya dari asal bahasa. Membahasnya dari asal bahasa. Fa ba'dhum qala, akar bahasanya menurut bahasa Arab. Coba nanti yang mau membahas cinta menurut bahasa Indonesia. Saya kalau disuruh orang jelas, Ustaz tolong jelaskan cinta bahasa Indonesia. Tak tahu saya. Cinta. Dulu kepala sekolah kami waktu aliyah di Ermole Endregili Hulu, namanya Pak Hasanuddin, mengamuk dia di kelas. Saya dengar kalian pacaran, tak ada cinta itu. Dah meninggal loh Pak. Allahumma firlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Balik kami ke asrama, semua tuh tak ada cinta itu. Apa cinta itu? Jadi kalau ada orang mengatakan cinta adalah kasih sayang kepada seorang perempuan yang ingin dijadikan istri. Terus gimana cinta dengan emak? Gimana cinta dengan ayah? Gimana cinta dengan anak? Iya juga ya. Nah, jadi sedangkan definisi itu mesti jami mani. Itu syarat definisi. Jami artinya mencakup segala aspek. Mani dia mesti mencegah aspek lain masuk ke dalam. Nah, sekarang bagaimana muasal kata mahabbah cinta menurut bahasa Arab? Fa ba'dhum qala, definisi yang pertama, al-hubbu ismun li safa'il maujah. Kalau kita melihat air ombak di tengah laut, naik air ke atas, ombak itu jernih dan bening. Bagi yang suka berselancar, nampak itu naik air itu ke atas, jernih, bening. Itulah asal kata cinta. Kenapa? Li'anna al-araba taqulu li safa'i bayadil asnan wa nadaratiha hubabul asnan. Sesuatu yang jernih, bening, bersih disebut dengan cinta. Orang Arab menyebut gigi yang putih. Gigi yang putih tak ada dakinya, tak ada ulatnya, tak ada kotornya. Putih, bersih. Itu disebut dengan hubabul asnan. Asal kata hub. Apa hubungannya dengan cinta? Sesuatu yang murni, tulus, suci, bersih, itu yang disebut dengan cinta. Jadi kalau masih ada embel-embel ini bukan cinta. Kenapa kau suka sama perempuan itu? Padahal kan banyak di sekolah kita, ada si fulan, ada si fulana, ada. Kenapa kau suka itu? Aku cinta sama dia. Kenapa kau cinta sama dia? Aku tengok cincinnya banyak kali. Mana tahu nanti lambat kiriman emak belanja kan bisa dipakai ini. Bukan cinta. Bukan cinta. Sedangkan cinta itu adalah tulus, suci, murni, bening, bersih. Itulah cinta. Dua. Al-hubab ma ya'lul ma' indal matar asyadid. Ketika hujan lebat, nampak air menetes dari atas. Fa'ala hadzal mahabbah, air yang bergejolak, air hujan yang naik ke atas, ghulyanul qalbi wa thawratuhu 'indal 'atash wal ihtiyaj ila liqa'il mahbub. Air yang bergejolak naik ke atas itu disebut dengan hubab, mahabbah. Apa hubungannya dengan cinta? Ketika air itu bergejolak naik ke atas, begitulah si pencinta bergejolak dalam dirinya, ingin mencintai yang dia cintai, ingin berjumpa dengan mahbub. Kalau yang pertama tadi diambil aspek apanya? Suci, jernih, bening, bersih. Yang kedua adalah gejolaknya. Gejolak air hujan lebat itu. Begitulah gejolak orang dalam hati yang sedang jatuh cinta. Qila, pendapat yang ketiga, innahu mushtaqun min hababil ma'. Bacanya pakai ha, bi fathil ha. Diambil dari hababil ma'. Mu'zamuhu artinya.
Fasumya bidzalika, diambil dengan air yang banyak, air yang melimpah. Itu bahasa Arabnya disebut habab. Itu asal kata hub, cinta. Fasumya bidzalika, disebut cinta itu air yang banyak, li'annal mahabbata ghayatu mu'azzamin ma fil qalbi minal muhimmat. Karena kalau dalam hati itu ada 100, 90-nya itu mesti cinta, baru disebut cinta. Kalau cuma 30 cinta, tak disebut cinta. Air yang banyak, yang menghilangkan sampah-sampah, yang menghilangkan daki-daki, disebut dengan habab. Begitu juga dengan hati. Kalau dalam hati itu hanya 10%, tak disebut cinta. Tapi kalau dia sudah 80-90, baru disebut cinta. Dari aspek yang ketiga ini, apanya diambil? Mayoritasnya. Pendapat yang keempat, istiqaqu minal luzumi wassabat. Diambil dari, pendapat yang keempat, diambil dari selalu bersama. Karena orang yang mencinta dengan yang dicinta selalu bersama. Ahabbul ba'ir wa huwa ahabbal ba'ir. Apa arti ahabbal ba'ir? Diambil dari kata hub tadi. Apa arti ahabbal ba'iru? Ayyubrika fala yaqumu. Seekor onta yang turun ke bawah. Onta berhenti, turun dia ke bawah. Turun dia ke tanah. Menderum bahasa Indonesia. Onta yang turun ke bawah dan dia tidak bangkit lagi. Onta berjalan jauh, dan onta kalau sudah turun karena badannya berat, itu tahan seharian, tak bergerak-gerak. Makan, mengunyah, minum saja. Itu disebut dalam bahasa Arab ahabbal ba'ir, dari kata hub, cinta. Makna yang keempat ini apa artinya? Ketika menetap di suatu tempat, maka yabrahu biqalbihi an dzikri mahmubihi. Orang kalau sudah cinta, maka seperti menderum menetapnya suatu onta di tanah, begitu pula cinta itu bersayap semayam dalam hati, tak bergerak kepada yang lain. 5. Al-hubbu ma'khudhun minal hub. Cinta diambil dari kata hub, wa huwal qartu, anting-anting. Subang kata orang Melayu. Qala syair, dalam syair dikatakan, tabayyanatil hayyatun natnadha minhu makanal hubbi tasma'us sirar. Ular menjulurkan lidahnya untuk mencari tempat lubang anting di telinga, untuk mendengarkan siapa yang melawan, untuk mendengarkan musuhnya. Ini syair ini mengungkapkan tempat makanal hab, tempat anting. Mana tempat anting itu? Kenapa disebut tempat anting? Hab, karena selalu menetap di situ. Kalau sudah ditetap, makanal hab tastami, tabayyanatil hayyatu natnadha. Seekor ular menjulurkan lidahnya. Ular kalau mau mencari sesuatu dengan menggunakan lidah. Kemana dia julurkan lidahnya? Ke tempat anting telinga, untuk mendengarkan sirar, untuk mendengarkan musuh yang mau datang. Maka diambil kata hab ini adalah asal muasal kata cinta. Wa summiyal qartu hubban. Anting itu disebut dengan hub imma liluzumihi lil udhun, karena dia menetap di telinga, au liqalaqihi, atau cemasnya. Wa kilal ma'nayaini sahihun fil hub. Maka kedua makna ini benar. Menetap selalu anting di telinga, sebagaimana menetapnya anting di telinga, begitulah menetapnya rasa cinta si pencinta kepada yang dicintai. Pendapat ke-6, waqila, ada pendapat mengatakan ma'khuzun minal hub. Cinta diambil dari kata hub, jamu habbah, habbatul qalbi. Apa itu artinya? Habbatul qalbi, tiang yang ada di dalam hati. Fasummiyal hubbu hubban bismi mahallihi. Ada tiang kokoh yang ada di dalam hati, maka disebut dia hub karena tempatnya. Di mana tempat cinta dan benci? Dalam hati. Pendapat ke-6. Pendapat yang ke-7. Pendapat ke-7, qila al-hub wal haq
bisa dibaca hub, bisa dibaca habbun atau hubbun. Sama seperti al-umaru kal-umari wal-umuru. Kam umuruka, berapa umurmu, atau kam umaruka. Habbu atau hubbu. Umrun atau amrun. Kam umuruka, kam amaruka. Waqila, pendapat ke-8, huwa ma'khuzun minal hibbati, hanya di baris bawah, diambil dari kata hibbah, kasril ha, wahya budhurus sahra. Hibbah artinya tanaman yang tumbuh di gurun pasir Sahara. Fasummiyal hubbu hibban li'annahu lubabul hayah. Cinta itu disebut dengan hub karena itulah inti saripati hidup. Kama annal hibba lubabun nabat. Karena hibba adalah inti saripati tanaman. Tanaman yang bisa tumbuh di gurun pasir Sahara, kering kerontang. Kalau ada tanaman tumbuh di tempat air lalu, biasa. Karena setiap ada cairan pasti tumbuh tanaman. Tapi ini bisa tumbuh di gurun Sahara, maka itu artinya sebagaimana tanaman itu bisa tumbuh di gurun Sahara karena dialah inti tanaman, begitu juga dengan kehidupan ini, inti kehidupan adalah cinta. Maka cinta itu disebut dengan hub, diambil dari ini. Masal ke-9, al-hubbu al-khashabat al-arba' allati tudu' 'alaihal jurrah. Kalau kita punya tempat air minum yang dibuat dari tanah liat, di Mesir, di kampung-kampung, di tengah sawah itu ada tempat air minum dibuat dari tanah liat. Panas pun cuaca, sejuk. Kami pergi ke kampung, di tengah sawah, mancing ikan. Kami tengok, haus betul. Tengok ada tembikar besar. Kami ambil lagi. Masya Allah segarnya. Kenapa lah sejuk air ini? Pas kami buka tutupnya, rupanya lumutnya banyak datang. Khashabat arba. Itu tembikar itu tidak bisa berdiri tegak karena di bawahnya tajam. Kenapa dia bisa berdiri tegak? Karena ada kakinya 4 kayu. Kayu yang 4 itu disebut dengan hub. Kenapa cinta itu dikatakan seperti kayu yang 4? Karena cinta menanggung yang dicintainya. Sebagaimana kuatnya kayu 4 itu menanggung, menahan air itu, begitulah yang mencinta menahan yang dicintai. Apapun yang terjadi, aku cinta sama kau. Apapun yang kau makan, makanlah biar aku bayar. Tapi aku pinjam duit kau dulu. An mahbubihi kullu izzin wa dhullin. Baik ketika izzin, baik ketika kau jadi pejabat, wa dhullin. Kau jadi kepala dinas, kau menjadi kepala kantor, kau menjadi kepala bagian, aku tahan. Baik nanti ketika kau kena PHK, ketika kau pensiun dini, aku pun juga tahan. Pendapat ke-10. Waqila, ada pendapat mengatakan al-hubbu minal ma'. Al-hubbu, cinta itu diambil dari minal hubbi, wi'a, bejana. Ada bejana namanya hub. Alladzi fihi al-ma', di dalamnya ada air. Kenapa cinta itu disebut bejana? Li'annahu yumsiku ma fihi. Karena air dapat menahan sampai tak tumpah. Kalau tumpah berarti tak cinta. Fala yas'u fi ghairi man tala'a bihi. Kadzalika idza imtala al-qalbu bil hubb. Begitu juga kalau sudah hati dipenuhi dengan cinta, fala musagha fihi li ghairi mahbubihi, maka tidak mungkin dia bisa beralih kepada yang tidak dicintai. Hanya untuk itu aja. Air itu hanya bisa untuk bejana itu. Tidak mungkin pindah ke bejana yang lain. Itulah 10 pendapat. Untuk menjelaskan cinta saja, asal akar kata cinta 10 pendapat. Coba tes nanti guru bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Apa asal kata cinta? Wa amma aqawilu syuyukhi fihi. Nah, sekarang pendapat ulama tentang cinta. Faqala ba'duhum. Pendapat pertama. Pendapat ulama tentang cinta. Tadi akar cinta. Sekarang tentang cinta. Al-mailud daim bil qalbil ha'im. Kecenderungan yang terus-menerus di hati yang sedang bingung. Itulah cinta.
galau, bingung, mau kemana, tiba-tiba dia condong kepada sesuatu, maka disebut dengan cinta. Al-mailud daim, kecenderungan, kecondongan. Ada sepak bola, ada catur, ada anggar, ada berkuda, ada renang. Kemudian anak-anak kita tanya, mana hobi kau? Mana hobimu? Saya hobinya renang, Pak. Itu yang disebut kecenderungan hati, maka disebut hobi. Dari kata hub, bahasa Indonesia hobi, cinta, hub, mahabbah. Dua, al-mahabbah. Apa itu arti mahabbah? Itharul mahbubi ala jami'il mashubi. Lebih mendahulukan yang dicinta daripada segala yang lain. Si pencinta lebih mendahulukan yang dicinta dari segala sesuatu yang bersama dia, mashub. Kalau cinta sama manusia, kasih dulu. Kalau giliran makan, kalau makan. Kalau giliran minum, kalau minum. Memang cinta kali dia sama saya, Ustaz. Setiap makan, saya harus dulu. Kau mesti hati-hati juga. Bisa jadi dia cinta, bisa jadi kalau beracun kau dulu mati. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan makhluk daripada Allah, belum mahabbah. Karena cinta adalah itharul mahbub, lebih mendahulukan yang dicinta. Pendapat ketiga, muwafaqatul habibi fil mashhadi wal mughibi. Lebih mendahulukan yang dicinta, baik dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin, baik dalam perkara yang nampak maupun yang tak tampak. Hayya 'alas shalah. Ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya saya. Kemana kau tadi lambat kali datang? Kita kan janji ketemu hari ini. Maaf Pak, saya lebih dulu yang saya cinta daripada Bapak. Siapa yang kau cinta? Allah. Pingsan Bapak. Lebih mendahului yang dicinta daripada makhluk. 4. Mahwul muhibbi li sifatihi wa itsbatul mahbubi bidzatihi. Si pencinta menghilangkan segala sifatnya, yang tinggal hanya zat yang dicinta. Kita ini pencinta, hilangkan segala sifat kita. Sifat tamak, sifat dengki, sifat hasad, sifat segala yang buruk. Yang kekal hanya zat yang dicinta. Siapa itu? Allah. Pada saat itu itulah mahabbah. 5. Muwata'atul qalbi li muradatir rabbi. Ketika hati si pencinta tunduk dan patuh kepada keinginan yang dicinta. Si pencinta maunya tidur, yang dicinta maunya kau bangun malam. Dilawannya tidurnya. Pada saat itu kau sedang mahabbah. 6. Khaufu tarkil hurmati ma'a iqamatil khidmati. Takut kehilangan, takut meninggalkan kemuliaan dengan tetap memberikan pelayanan. Takut meninggalkan kehormatan, kemuliaan dengan tetap memberikan kepada yang dicinta. Yang dicinta di sini siapa maksudnya? Allah SWT. Kalau nanti saya memberikan contohnya kepada makhluk, itu sebagai perumpamaan. Kalau kepada makhluk saja begitu, apalagi kepada Khaliq. Itu maksudnya. 7. Kata Imam Abu Yazid Bistami, al-mahabbatu istiqlalul katsiri min nafsika wastiktsaru qalilin min habibika. Yang banyak dari dirimu kau nampak sikit,
yang sikit dari yang kau cinta kau nampak banyak. Banyak dari dirimu kau nampak sikit. Jangan pakai sedikit lah Pak Ustaz. Oke, sedikit. Banyak dari dirimu kau nampak sedikit. Sedikit dari yang kau cinta tapi nampak banyak. Orang kalau sudah jatuh cinta begitu. Semua dia kasih. Saya Pak Ustaz, semua saya kasih sudah sama dia. Dari mulai sepatu, baju, jaket, motornya saya belikan, kuliahnya saya bayarkan, semua Pak Ustaz. Terus apa dikasihnya ke kau? Sapu tangan bekas lah Pak Ustaz. Jadi yang sedikit itu nampakku banyak, sedangkan yang banyak itu nampakku sedikit. Berarti kau sedang jatuh cinta. Kalau kepada makhluk saja begitu, apalagi kepada Khalik. Puasaku tak ada apa-apanya, tarawihku tak ada apa-apanya, baca Quranku tak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah. Padahal yang dikasih Allah itu cuma sedikit. Karena kita kan tak begitu. Aku udah sholat, udah puasa, belum juga dikabulkan Allah lagi. 8. Al-hubbu mu'anaqatut ta'ati wa mubayanatul mukhalafati. Apa itu muhabbah? Kata Imam Sahal, taat tak lepas, melawan hawa nafsu tak henti. Taatnya tak lepas, melawan hawa nafsunya tak henti. Sholat taat, puasa taat, zikir taat, tak lepas. Melawan hawa nafsunya tak henti. Lawan kantuk, lawan mini, lawan itu, lawan. Berarti mahabbah. 9. Imam Junaid ditanya tentang mahabbah. Imam Junaid, apa itu mahabbah? Dukhulu sifatil mahbubi alal badli min sifatil muhibbi. Berganti sifat si pencinta dengan sifat yang dicinta. Dulu kau suka nonton film koboi. Kenapa sekarang tiba-tiba yang melo-melo ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, tenggelamnya kapal Pandarwik? Dulu kan film action. Itulah Pak Ustadz, saya sedang jatuh cinta sama akhwat yang bisa bertukar dari action menjadi. Kalau cinta kepada manusia saja bisa merubah sifat, apalagi cinta kepada kata Imam Junaid, dukhulu sifatil mahbub alal badli min sifatil muhib. Masuknya sifat yang dicinta kepada si pencinta. Berarti sudah mahabbah. Asyara bihada istilah dzikril mahbub. Dia menunjukkan contoh bahwa mengingat yang dicinta sudah menguasai hati si pencinta. Hatta la yakunal ghalibu ala qalbil muhib illa dzikru sifatil mahbub. Hatinya sudah dikuasai oleh si dicinta sehingga sifat-sifat si pencinta sudah hilang dari hati. Wattaghafulu bil kulliyati, lalai lupa segalanya, an sifati nafsihi, tentang sifat dirinya, wal ihsasu biha. Rasanya, sifatnya sudah hilang, lenyap dari dirinya. Yang ada tinggal sifat si pencinta, yang ada tinggal sifat si yang dicinta, yang ada tinggal rasa yang dicinta. Qala Abu Ali Ruhbani. 10. Al-mahabbatu al-muwafaqah. Cinta itu apa? Ikut dan setuju. Abang makan apa bang? Apa yang kau makan aja lah. Abang minum apa bang? Apa yang kau minum aja. Kalau aku minum racun bang, aku kawin lagi. Aku tak minta apa-apa ya Allah. Aku hanya ikut apa kata Engkau ya Allah. Kalau sudah sampai pada maqam itu, muwafaqah. Kita kadang kan tidak. Kita punya sesuatu dan kita berpegang pada itu. Kita tuntut Allah untuk menyetujui keinginan kita. Dan ketika tidak tak terjadi, marah pula kita sama Allah. Gimana orang pencinta itu? Bukan pencinta, itu pemaksa.
Al-mahabbatu al-muwafaqah. Singkat saja Imam Abu Ruzbari memberikan cinta. Apa itu cinta? Muwafaqah. Asal kau ikut, berarti cinta.